Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Majelis Jemaat GPIB Immanuel Landasan Ulin Banjarbaru mengucapkan selamat beribadah pada minggu keempat Paskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan di rumah berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Tata ibadah minggu yang kita pakai hari ini menggunakan tata ibadah minggu sederhana sebagaimana juga yang tersedia di dalam buku panduan tata ibadah GPIB. Pemberita firman pada ibadah kali ini adalah Bapak Pendeta Agus Parasetyo Milono. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Mari memasuki saat teduh, tenangkan dan berdiam diri di hadapan Tuhan. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Yesaya 30 ayat 15. Dalam kerendahan hati yang tulus, mari kita bersukacita menyambut firman-Nya yang hadir di tengah-tengah persekutuan. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 15 bait pertama dan ketiga. Kami undang bangkit berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Roma pasal 12 ayat 1 sebagai nas pembimbing tertulis demikian. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu.
Jemaat, mari berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah, dan memuji nama Tuhan. Layakan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah, dan memuji nama Tuhan. Layakan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah sujud, dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang nampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta bahurilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan-Mu, mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kidung Jemaat 358 bagian 1. Jemaat Tuhan, mari kita persiapkan hati kita untuk kita membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan di hari Minggu ini. Pembacaan Alkitab didasarkan dari kitab Imamat pasal 1 ayat 1 sampai 9. Dan mari kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah Bapa, firman-Mu adalah pelita dan terang bagi hidup dan jalan kami. Berilah kehadiran-Mu melalui Roh-Mu yang kudus, yang memimpin dan membuka mata hati, serta menerangi pikiran kami, selaku para hamba dan umat-Mu, sehingga jiwa raga kami pun beroleh damai sejahtera-Mu di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan bagi hidup dan keselamatan kami. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya.
Bacaan Alkitab hari ini dari Imamat pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-9 yang menyatakan, korban bakaran. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya kepada pintu kemah pertemuan supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenankan untuk mengadakan perdamaian baginya. Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan, dan anak-anak Harun, imam itu, harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mezbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Kemudian haruslah ia menguliti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Anak-anak Imam Harun haruslah menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu. Dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air, dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang mendengar dan memelihara firman itu dalam hidup kita semua. Kepadamu beri puji. Bapak, Ibu, saudara, jemaat Tuhan yang berada di rumah-rumah, dunia ini tidak pernah sepi dari peristiwa bencana, termasuk corona yang hari-hari ini hangat dibicarakan. Dan yang menarik, ketika terjadi bencana atau sesuatu peristiwa yang mendatangkan kesengsaraan, banyak orang dalam pola pikirnya selalu mengkaitkannya dengan sebab akibat. Bahwa jika terjadi bencana demi bencana, pasti ada sebabnya, yaitu ada pelanggaran, ada dosa, ada perbuatan yang tidak dikehendaki oleh penguasa alam atau dewa-dewi dalam agama suku atau dalam kepercayaan-kepercayaan, atau Tuhan, sebutan juga bagi masyarakat beragama. Dan karena itu harus dilakukan upaya berdamai dengan alam, berdamai dengan sang penguasa alam, berdamai dengan dewa atau dewi, berdamai dengan Tuhan melalui berbagai upacara ritual keagamaan. Maka banyak orang dalam komunitas suku, adat, kepercayaan, dan agama yang melakukan berbagai kegiatan ritual. Ritus penyembahan, doa-doa dipanjatkan oleh tua-tua, pemimpin adat atau pemimpin agama yang berlaku sebagai imam. Dan korban-korban disajikan, dipersembahkan kepada sang penguasa.
Wujud korban bisa hewan, sapi, kerbau, kambing, domba, pilihan yang terbaik. Mungkin juga harganya sangat mahal. Korban dilihat sebagai media, sarana umat untuk menjalin relasi dalam motif menyenangkan hati penguasa alam, dewa, dewi, atau umat beragama, katakan Tuhan. Dengan tujuan akhir agar umat manusia, tanah mengalami pemeliharaan, kesuburan, sejahtera, terhindar dari bencana. Dan karena itu harus diperhatikan pelaksanaan ritus ritual. Jangan sampai salah atau ada yang kurang dari korban yang dipersembahkan. Nah, kini bagaimanakah kita sebagai gereja jemaat Tuhan dalam melaksanakan dan memaknai aktivitas rohani keagamaan, khususnya juga terkait dengan ritual persembahan kepada Tuhan? Adakah kita melakukannya dalam motif transaksional yang disebut juga doudes? Aku memberi supaya aku juga diberi. Untuk hal ini ada baiknya kita belajar dari pembacaan Alkitab hari ini. Di dalam Imamat pasal 1 ayat 1 sampai 9. Mari kita perhatikan. Saudara-saudara, perlu diketahui bahwa teks Imamat ini adalah atau ada dalam masa situasi kondisi umat Israel di akhir pembuangan atau pasca pembuangan, sekitar tahun 500 sampai 400 sebelum Masehi. Umat sudah berada kembali di tanah negerinya, Yerusalem. Tentu dalam kondisi umat yang masih letih dan lesu, baik secara fisik, mental, dan spiritualitas, sebagai bangsa yang pernah terbuang di Babilonia. Adapun yang menjadi tema dari kitab Imamat, yaitu Israel sebagai bangsa perjanjian atau umat perjanjian. Israel harus hidup sebagai bangsa yang kudus. Maksudnya berbeda dari perilaku keagamaan bangsa-bangsa asing. Israel harus menjaga dan memelihara hidup kudus dan suci. Karena Tuhan Allah Israel adalah Tuhan yang kudus. Umat harus memperhatikan dan melaksanakan dalam ketaatan perintah, aturan, hukum Tuhan dengan sungguh sebagai refleksi cerminan umat yang telah dikuduskan milik Tuhan itu. Nah, mari kita perhatikan satu persatu ayat-ayat yang menjadi perhatian dalam renungan Imamat pasal 1 ini. Ayat 1, teks ini menunjuk pada aturan yang disampaikan secara lisan kepada Musa. Ayat 2 menjadi awal dari aturan pemberian kurban-kurban. Jadi tidak terbatas hanya pada kurban bakaran. Aturan yang pertama ini menjelaskan tentang apa yang seharusnya dibawa umat ketika mereka ingin mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Di sini persembahan yang diinginkan Tuhan haruslah ternak berupa lembu, sapi, atau kambing domba. Salah satu aturan yang terlihat jelas di sini adalah bahwa binatang yang dipersembahkan bukanlah binatang liar, melainkan binatang peliharaan manusia. Ayat 3 memperlihatkan bukan hanya bentuk kurban yang ditekankan, kelamin jantan, tetapi kualitas korban pun perlu mendapat perhatian. Karena itu dikatakan bahwa kurban yang diberikan haruslah lembu yang tidak bercela. Misalnya tidak boleh ternak sakit
atau yang kakinya patah dan berbagai kecacatan lainnya. Hal ini menunjuk kepada pemberian yang terbaik kepada Tuhan. Ayat 4 sampai 9 berbicara tentang tata cara menyerahkan, memproses sampai dengan mempersembahkan kurban itu kepada Tuhan. Selalu dikatakan bahwa orang yang mempersembahkan kurban harus meletakkan tangannya di atas kepala kurban sebagai tanda bahwa persembahan itu menjadi bagian dari pengadaan perdamaian atas dirinya. Bahwa kurban atau korban ini harus diolah sesuai aturan yang ada agar menjadi kurban yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Dengan kata lain, akhir dari seluruh proses ini adalah untuk menyenangkan Tuhan. Saudara-saudara, bacaan teks imamat ini dengan jelas memperlihatkan adanya ketentuan yang perlu diperhatikan ketika seseorang memberikan persembahan kepada Tuhan. Ketentuan pertama adalah semua orang harus memberikan persembahan kepada Tuhan. Tidak ada alasan yang dapat diberikan, terutama alasan ekonomi, atau tidak ada alasan yang dapat kita katakan, termasuk alasan ekonomi, untuk orang tidak memberikan persembahan kepada Tuhan. Artinya, hidup beribadah, berdoa dan mempersembahkan syukur atas hidup dan keselamatan yang telah Tuhan anugerahkan itu tidak pernah mengenal musim. Musim panas, hujan, musim bencana, musim corona, musim PHK. Tetaplah panggilan hidup sebagai umat Allah adalah panggilan hidup abadi, kekal. Tidak ada istilah libur menjadi umat Allah. Libur dulu ya ibadah, libur dulu ya doa dan persembahannya, karena negara lockdown, karena Kalsel PSBB, karena gereja tutup. Tidak ada itu. Atau karena gereja tutup dan dihimbau ibadah di rumah-rumah masing-masing, maka kita dengan suka-suka seenaknya sendiri berkata, nanti saja ibadah, doa dan persembahan kepada Tuhan kita tunggu sampai badai corona berlalu. Saudara-saudara, umat Israel membuat berbagai bentuk aturan persembahan agar mereka dapat memberikan persembahan kepada Tuhan. Dengan demikian tidak ada alasan bagi orang miskin untuk tidak memberikan persembahan. Mengapa? Karena kurban itu adalah tanda syukur atas anugerah Allah. Karena semua orang telah menerima anugerah Allah, maka dia, siapapun kita, patut memberikan persembahan kepadanya. Seperti juga surat Roma pasal 12 ayat 1 sebagai nas pembimbing kita tadi dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Berarti persembahan di sini bukan hanya soal materi. Jadi apa yang ada, bukan apa yang tidak ada. Materi, tenaga, waktu dan pikiran pun dapat dikatakan
sebagai bagian hidup kita dalam rangka persembahan kepada Tuhan. Umat memberi persembahan dari yang ada, bukan dari yang tidak ada. Yang prinsipnya adalah kejujuran dan ketulusan. Umat memberi persembahan tidak dalam motif transaksional, pertimbangan untung rugi, maupun motif do ut des. Aku memberi supaya aku diberi, atau aku memberi 1 juta supaya aku menerima 10 juta, atau aku memberi 100 juta agar aku mendapatkan jabatan, keturunan, dan berkat-berkat lainnya. Namun jika umat memberi persembahan, itu berarti kita mengakui bahwa Tuhanlah sumber dari kebaikan dan Tuhanlah yang memberi. Tuhanlah yang memelihara dan kembali kepadanya. Persembahan adalah pengakuan bahwa Tuhan Yesus telah lebih dulu mengasihi dan mendamaikan kita dari dosa-dosa kita, sehingga umat pun hidup dalam perdamaian sukacita di dalam Tuhan. Dan dengan demikian juga mampu hidup berdamai dengan sesama manusia. Itulah karya keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kita dan patut untuk kita syukuri. Keselamatan kekal yang telah Tuhan berikan tidak ternilai. Tidak ternilai dan tidak dapat diukur dari besarnya jumlah persembahan yang kita berikan. 1 juta, 5 juta, 10, 100 juta, 1 miliar, 10, 100 miliar pun tidak bisa membeli keselamatan itu atau damai sejahtera Tuhan itu. Tidak ada rumusnya demikian. Saudara-saudara, bagi umat yang sedang dalam pergumulan krisis ekonomi, baik juga untuk mengingat nyanyian jemaat KJ 433. Kata lagu itu, kata syair dalam lagu KJ 433, aku suka membagi. Perhatikan syair pertama, pun kepada Tuhan, pada syair yang kedua, pun kepada Tuhanku kuberi persembahan, tangan kiri tak tahu apa laku yang kanan. Dan syair yang ketiga, janda miskin pun layak persembahan syukurnya, memberi lebih banyak daripada yang kaya. Setiap orang harus mempersembahkan kurban syukur sesuai aturan yang sudah diberikan. Orang kaya harus tahu apa yang harus dipersembahkan, dan orang miskin pun harus tahu apa yang harus dipersembahkan. Orang kaya jangan memberikan persembahan sebagaimana dilakukan oleh orang miskin, karena dengan demikian dia tidak mensyukuri berkat yang Tuhan sudah berikan kepadanya. Orang miskin pun tidak perlu memaksakan diri memberi persembahan sebagaimana dilakukan oleh orang kaya. Bukan seperti itu. Yang diinginkan Tuhan ini bukan soal memberi dengan kerelaan saja atau sukarela, atau seringkali orang menerjemahkannya dengan suka-suka tanpa paksaan, tetapi ini soal memberi sesuai kemampuan. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pesan yang tidak kalah pentingnya dari teks ini adalah tentang kurban yang tidak bercela. Pesan ini menghubungkan bentuk korban binatang piaraan yang kondisinya tidak bercela. Ini hendak menegaskan bahwa apa yang orang persembahkan itu harus datang dari hasil usahanya sendiri. Lambu sapi atau kambing atau domba yang dipersembahkan itu haruslah dari usahanya sendiri, dari jerih lelahnya sendiri, dan bukan dari hasil korupsi atau mencuri. Syarat tidak bercela pada ayat Imamat pasal 1 ini menegaskan tentang kualitas dari korban itu
itu berarti kurban yang diberikan juga harus menjadi kurban yang terbaik. Jadi orang tidak boleh hanya memperhatikan asal kurban itu, tetapi juga kualitasnya diperhatikan. Saudara-saudara, dengan demikian kita selaku gereja jemaat Tuhan yang telah dikasihi, ditebus dan diperdamaikan di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kiranya kita beroleh kasih karunia untuk dapat menjawab, merespon keselamatan yang Tuhan telah berikan itu melalui hidup, kerja dan ibadah kita yang selalu bersyukur dan bersyukur tanpa syarat. Selamat hidup selaku umat Kristus dan selamat bersyukur senantiasa, dan jangan lupa baik di kamar, di dapur, di kamar mandi, di dalam pergumulan sekalipun, ingat dan nyanyikan Kidung Jemaat 450. Bagian 3, hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur. Syair yang ketiga katanya demikian: apa arti hidupmu, bukankah ungkapan syukur? Karena Kristus penebus berkorban bagimu, dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur. Itulah kehendaknya. Amin. Kidung Jemaat 333. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk bersama-sama. Semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli, dan hati dan mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula, naik ke surga, Bapa yang Maha Kuasa yang akan datang sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Duduk kembali. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita bersatu hati, kita berdoa dalam doa syafaat. Tuhan, baru 1 bulan lebih kami terkondisi untuk tetap berada di rumah. Namun rasanya seperti sudah setahun. Badan mulai terasa pegal, pusing dan nyeri otot. Kami mulai bosan, jenuh dan penat. Mungkin karena hanya di dalam rumah. Pada mulanya berada di rumah seminggu, 2 minggu terasa nyaman dan menyegarkan. Namun saat ini jujur hati pun merasa kurang nyaman. Banyak waktu yang terlewat hanya untuk aktivitas di dalam rumah. Tuhan, Engkau tahu kondisi kami yang terbatas ini. Engkau tahu apa yang terjadi di dalam batin hati kami. Kami cemas, khawatir, dan takut, mudah tersinggung, cepat naik darah, lalu marah-marah dalam rumah. Kami mengira, apakah ini pertanda sinyal baterai kesabaranku mulai menipis, kurang daya? Kini kami bagaikan orang yang terpenjara, sepi dan merana. Pikiranku gelisah melihat fakta corona merajalela, melihat jutaan orang terpapar virus, ratusan ribu terbaring di ruang isolasi, berharap sembuh dan pulih. Namun terlihat pula ratusan ribu lebih sekarat dan menanti ajal. Dari Cina sampai Eropa, dari Amerika sampai Indonesia, melihat ratusan ribu mayat berbaris di peti mati, antri menanti kubur. Bunyi sirene mobil jenazah meraung-raung. Namun kompleks pemakaman tetap sunyi sepi. Aku melihat 10-20 orang pelayat berjalan pelan, waspada COVID-19. Berdiri atur posisi, berjaga jarak, menebar bunga wangi, teriring ucap perpisahan. Selamat jalan. Semoga engkau beristirahat dalam damai. Oh duniaku, oh Indonesia. Lihatlah Ibu Pertiwi sedang bersusah hati, menanggung derita tak berujung. Tiada hari tanpa corona. Bertambah derita Ibu Pertiwiku melihat jutaan orang di rumah-rumah tanpa pekerjaan. Penghuni kota dan desa berwajah muram. Ratusan ribu orang menganggur. Dari manajer sampai buruh, dari pedagang sampai ojol, ojek online berteriak lapar, lapar, minta makan. Bangsaku, Indonesiaku, darurat corona, darurat lapar. Banyak orang saat ini terkondisi sakit perutnya, tubuh gemetar dan kejang-kejang, bukan terinfeksi corona,
Ternyata karena belum makan, kelaparan. Oh Tuhan, di manakah Engkau? Dunia gersang, tandus tanpa dirimu. Semua tempat ibadah tutup. Banyak orang mencari pegangan. Umatmu, opa, oma, om, tante, anak-anakmu mencarimu. Melihat namamu terpampang di gereja, tertulis Immanuel, Allah menyertai. Sungguh hatiku berbunga-bunga, hati pun senang. Namun yang terjadi, kami segera melangkah pulang karena melihat pintu gerejamu tutup, entah sampai kapan. Oh Corona, oh Corona. Kami merenung mengingat himbauan belajar dan berdoa, tetap di rumah. Aku gembira sebab rumahmu bukan hanya di gedung gereja, tapi juga di rumah-rumah, di gubuk-gubuk reot. Engkau hadir dimanapun, di hati setiap orang yang memanggilmu. Aku tidak lupa himbauanmu, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ engkau hadir. Jadi, sekarang aku masih tetap berdoa. Ya, berdoa di rumah. Aku bernyanyi dan bersyukur. Juga curhatan dan permohonan kepada Sang Gembala Agung, Yesus Kristus. Dalam hening doa, umatmu merenung dan bertanya, mengapa corona terjadi dan menimpa dunia? Dosa siapakah ini? Sudah bosankah engkau ya Tuhan dengan duniamu dan manusia gambarmu? Aku terdiam, gagap aku menjawab itu. Rumus-rumus debat teologiku mati kutu. Gagal paham membicarakan dirimu. Kecerdasan spiritualitasku merosot, tergerus badai taufan pergumulan dunia. Doa dan harapanku kini membentur langit penuh misteri dan dalamnya samudera laut yang tak terselami. Perbendaharaan kosakataku habis sudah. Aku gagal paham memahami dirimu, kehendak dan rancanganmu. Kami berdiri di hadapanmu saat ini, namun engkau tetap diam. Tapi aku terus berdoa dan memohon karena engkau bagiku adalah Sang Immanuel, Allah menyertai. Kami mengaku bahwa sebenarnya hambamu ini tidak tahu bagaimana harus berdoa. Mengenal kebutuhanku dan hari esok, masa depanku, aku sungguh tak tahu dan buta aku. Sungguh hari-hariku berat dan sesak tanpa dirimu. Hidupku hanyalah debu, sama seperti binatang yang mati dan dikubur sia-sia. Sungguh tanpa kehadiranmu kami bukan apa-apa. Bersama umatmu di dunia dan kami di sini sehati memohon, biarlah kami mendengar kegirangan dan sukacita. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan rohmu yang rela, dan roh yang rela, sehingga aku pun beroleh iman yang bersaksi bahwa engkaulah Tuhan yang memberi dan engkaulah juga Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan.
Dari batin hati yang terdalam aku berseru, ya Tuhan, datanglah, mampirlah dengar doaku. Engkau lebih tahu apa yang kami harap dan butuhkan. Dalam kondisi kami sebagai kaum lansia, janda, duda, baik dalam kondisi sehat dan sakit maupun berduka, baik untung dan malang, Engkau pun mengenal jalan-jalan-Mu bagi kami, bagi masa depan anak-anak-Mu dalam proses pertumbuhan, perkembangan, balita, dalam pendidikan TK sampai perguruan tinggi, dan pergumulan kerja serta rumah tangga. Juga bagi umat-Mu yang bersuka cita dan bersyukur atas apapun. Demikian Engkau mengenal apa yang dibutuhkan dan diharapkan bagi warga dunia dan Indonesia yang sedang prihatin dan berjuang menghadapi corona beserta dampak akibatnya. Bagi seluruh aparatur negara, tim medis yang sedang berjuang merawat para pasien COVID-19 bersama kehadiran TNI dan Polri dan masyarakat. Dan karena itu kami tetap percaya dan mempercayakan kondisi dunia hari ini dan hari esok ke dalam tangan pangkuan-Mu yang penuh kasih, yang membaharui dan memulihkan, di dalam Yesus Kristus sumber damai sejahtera yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Ada pujian? Silakan ucapan syukur. Jemaat yang diberkati Tuhan, sekarang saatnya mengungkapkan syukur hati kita dengan pemberian puji-pujian, bahkan dengan kesediaan untuk memberi diri bagi kemuliaan namanya. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 450 ayat 1 dan 3, Hidup Kita Yang Benar.
Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga mampu memberi persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamu segala-galanya dan dari tanganmu sendiri persembahan yang kami terima. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu mohon perhatiannya sejenak, kami akan membacakan warta jemaat. Atas nama Majelis Jemaat GPIB Immanuel Landasan Ulin, kami mengucapkan terima kasih kepada semua jemaat yang telah melaksanakan ibadah minggu dan ibadah keluarga di rumah masing-masing jemaat. Dan juga telah mengumpulkan kolekte, amplop syukur, persepuluhan dan diserahkan ke gereja melalui koordinator sektor, majelis setempat yang terdekat di rumah ataupun transfer melalui rekening gereja. Kiranya Tuhan memberkati persembahan saudara-saudara sekalian. Berbagai jenis penerimaan persembahan dari warga jemaat, kolekte ibadah maupun amplop syukur dan persepuluhan akan tetap dicatat dan dilaporkan melalui warta jemaat mingguan yang akan dikirimkan oleh pihak MJ berbentuk file PDF ke grup WA sektor masing-masing. Bagi jemaat yang tidak mendapatkannya dapat menghubungi majelis terdekat untuk dapat dikirimkan warta jemaat melalui WA. Selanjutnya, persembahan kolekte dapat dalam ibadah rumah tangga di rumah tetap dilaksanakan. Demikian juga dengan kolekte ibadah hari Minggu, maupun juga amplop syukur jemaat dan persepuluhan tetap dilaksanakan sebagai wujud pengakuan iman bahwa Tuhanlah sumber segala berkat. Daripadanya lah semua yang telah kita terima melalui hidup, kerja, dan pelayanan. Untuk warta jemaat selengkapnya dapat Bapak Ibu lihat di WA grup sektor masing-masing. Terima kasih. Bapak Ibu, jemaat Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar bersama. Baik, kita berdiri. Kidung Jemaat 397 bagian 1 dan 4. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Kami atas nama Majelis Jemaat GPIB Immanuel Landasan Ulin mengucapkan Selamat Hari Minggu